Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke EJL Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tanaman kemangi, dimana tanaman kemangi ini kondisinya panenan ke-10 ya kan kawan. Panenan ke-10 dan panenan terakhir kan kawan ini. Mengapa saya katakan terakhir? Karena tanaman kemangi di usia panenan ke-10 pada tumpang sari ini tanamannya sudah kualitasnya kurang bagus, dan ini harus kita hilangkan saja daripada kita rawat. Karena kalau kita rawat ya, itu kondisinya itu kurang memungkinkan, hasilnya kurang optimal ya. Dan yang jelas kondisi kurang memungkinkan karena sudah banyak tertutupi tanaman cabai ya semacam ini di area samping-sampingnya, dan ini takutnya juga mengganggu tanaman cabai dalam proses perkembangbiakannya maupun pertumbuhannya. Karena kemangi ini di panenan ke-10 ini tanamannya sudah tidak kita pupuk lagi kan kawan, kita biarkan begitu saja, dan daunnya ya kayak gini ya, kualitasnya sudah mulai menurun. Nah, ini bukti bahwasanya tanaman kemangi sudah lama dipanen. Ini daunnya semakin lama semakin kecil, batangnya juga semakin lama juga semakin kecil. Dan karena batang semakin kecil ini otomatis untuk memperoleh diameter untuk dijual itu cukup banyak ya, cukup banyak batang yang perlu dikumpulkan untuk perikatnya, sehingga menjadikan biaya produksi kemangi itu cukup banyak. Akan tapi kemarin kita punya inisiatif di panenan 10 ini ya, karena kita genjot ya pokoknya panenan 10 harus bisa gitu ya, karena kita genjot kayak gitu ya. Akhirnya ke panenan 10 kondisinya semacam ini ya untuk kemangi, meskipun ada beberapa tanaman yang kondisinya tidak semacam ini. Nah, maka dari itu panenan 10 kita tidak pupuk dan kita biarkan begitu saja, dan ini kita akhiri begitu saja kan kawan. Dan nanti ini tanamannya kita bersihkan agar menjadikan ruangannya ya, ruang si cabai ini lebih lebar, dan yang jelas sirkulasi udaranya bisa berjalan dengan bagus, dan nantinya mengurangi resiko perkembangbiakan patek kan. Karena di musim penghujan semacam ini tingkat kelembapan yang cukup tinggi mengakibatkan patek itu mudah berkembang biak, dan salah satu penyebab tingkat kelembapan yang tinggi itu diakibatkan karena adanya tanaman yang saling berhimpitan atau saling berdekatan semacam ini kan kawan. Nah, ini menjadikan ketika terkena hujan, air itu menempel dan kondisi kelembapannya semakin tinggi. Nah, oleh sebab itu ini kepanenan 10 ini ya, kita potong yang sekiranya sesuai dengan keinginan konsumen ya kan. Kita potong, kita bersihkan, kita habiskan semua hingga tanamannya tinggal ya cabang-cabang kayak gini ya, kita habiskan semua. Dan ini keesokan harinya kita potong ya untuk pangkalnya semacam ini kan. Dan ini kita bersihkan untuk tanaman-tanaman yang ada di sekitar tanaman kemangi. Dan ini penampakannya, selain tanaman kemangi itu batang dan daunnya itu kecil ya, ini daunnya juga menguning dan keluar bunga. Nah, bunga ini banyak mengundang serangga kan kawan ya, banyak mengundang serangga. Karena nantinya kalau mengundang serangga itu bisa mengakibatkan vektor. Saya ingatkan kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwasanya vektor atau hewan itu juga dapat menyebabkan penyebaran penyakit maupun kerusakan pada tanaman yang kita budidayakan. Nah, tapi vektor sendiri itu nantinya itu biasanya akan menyebarkan penyakit kan kawan.
menyebarkan penyakit, semisal ini tanaman kemanginya terserang jamur. Nah, vektor yang nantinya mendekati bunga-bunga yang ada di sini ya, di tanaman kemangi ini, sedangkan kemanginya terkena jamur lalu berpindah ke tanaman cabenya. Nah, itu yang menjadikan vektor semacam itulah yang menjadikan hal yang tidak diinginkan dari kami. Oleh sebab itu di panenan ke-10 ini kita potong, kita ambil yang layak-layak saja kan kawan. Dan nantinya tanaman kemangi ini ya, di panenan ini itu kita nantinya kita campurkan dengan tanaman kemangi yang daunnya lebar-lebar, jadi nilai jualnya tidak terlalu rendah kan kawan, semacam itu. Karena kalau di pasar sendiri ya, khususnya pasar tradisional, kami pernah ya menjual dengan yang bentuknya kecil kayak gini, nanti biasanya kalau tidak kalah saing nilai harga jualnya cukup rendah. Oleh sebab itu untuk memperoleh hal yang bagus, hal yang baik ya agar nilainya tidak rendah, kami caranya dengan mencampurkan kemangi yang ya ini meski masih layak kayak gini, dicampur dengan yang daunnya agak lebar-lebar kan kawan, semacam itu. Jadi ya petaninya tidak rugi, di sisi lain kemanginya laku ya dengan harga jual yang cukup lumayan lah, semacam itu kan kawan. Nah, itu kegiatan kami di sore kali ini ya, karena sore kayak gini ini posisi jam 2, kalau tidak segera kita panen nantinya biasanya ada hujan kan kawan, jadi nanti tidak sempat panen kembali dan ya rugi kan karena tanamannya kemangi ini lama-kelamaan akan menguning dan mati pada akhirnya kan jika tidak dipupuk macam itu. Meskipun dipupuk ya kan kawan, dan saya peringatkan lagi informasi sepengalaman kami, meskipun dipupuk, kalau tanaman kemangi ini sudah tua, lama-kelamaan akan menguning dan mengeluarkan bunga kan kawan, semacam itu, dan pada akhirnya juga mati kan kawan. Nah, tanaman yang mati inilah yang itu kalau kita biarkan begitu saja di lahan cabai itu kurang bagus ya kan kawan, karena bisa menjadi media tumbuh berkembang penyakit kan semacam itu. Dan oleh sebab itu ini kita panen, kita bersihkan. Nah, oke kan kawan, itu dulu informasi dari saya mengenai tentang kegiatan sore kali ini. Jika ada kekurangan ya kan kawan dalam pembuatan video kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jika ada hal yang bermanfaat silahkan digunakan kan kawan, gunakan. Semoga ilmunya berkah bagi kawan-kawan, bisa dipermudah lah dalam membudidayakan kemangi semacam itu kan kawan. Dan nantinya kedepannya kita selalu update mengenai perkembangan dalam budidaya kemangi kami kan kawan. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.